ketentuan syarat yang harus kita penuhi adalah setiap media berbadan hukum, salah satunya itu. Tujuannya adalah untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pemberitaan. Kita lakukan itu. Dilalah setelah kita mendirikan PT, kita tidak bisa masuk ke kerjasama itu. Nggak tahu, mungkin faktor politis atau bagaimana ya. Saya nggak paham itu. Ya? Iya, sebenarnya kami sendiri sudah bersama beliau mulai zaman Pak Samsul backup berita pemerintahan. Ya. Tapi ketika zamannya bupati yang baru ini, apa karena pertimbangan politis, saya nggak tahu. Media saya tidak bisa masuk. Itu akhirnya kesulitan buat kita untuk membayar kewajiban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hari Kamis tanggal 24 November 2022 melaporkan kegiatan audiensi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember bersama Dewan Pimpinan Daerah Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember di Rumah Makan Bukadir yang ada di Kecamatan Kaliwates. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan audiensi Dewan Pimpinan Daerah Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember bersama BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 November 2022 berikut ini. Yuk kita simak kegiatan audiensi berikut ini. Ya, ini persiapan audiensi BPJS Ketenagakerjaan bersama Dewan Pimpinan Daerah SWI Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember bersama BPJS Ketenagakerjaan hari ini Kamis 24 November 2022 di Rumah Makan Bukadir, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Ya, ini kawan-kawan sedang menunggu Bapak Direktur BP Jam Sostek, Bapak Doli Yulianto. Kegiatan hari ini, Pak, dalam rangka apa? Ya, hari ini kegiatan BPJS Ketenagakerjaan dengan teman-teman DPD SWI ya. Ini bersilaturahmi, kita juga menyamakan persepsi ya, ke depan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan teman-teman wartawan ini di bawah SWI ini akan lebih kita tingkatkan. Kaitannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat di Kabupaten Jember ini tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti itu. Terus sebenarnya untuk ketenagakerjaan ini ya, nanti harapannya kepada masyarakat terutama di Kabupaten Jember sendiri. Ya, baik, untuk di Kabupaten Jember sendiri, ini kalau kita bicara data, yang kita bicara data BPS, ini sebenarnya kan jumlah angkatan kerja saat ini kan ada kurang lebih 800.000. Kemudian yang sudah terlindungi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan ada kurang lebih 250-an ribu sampai 300.000. Itu mulai dari sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan juga di sektor jasa konstruksi seperti itu. Nah, harapan ke depan dengan yang belum mendapatkan perlindungan ini, berharap teman-teman mungkin dari yang pekerja informal khususnya ini juga bisa terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana saat ini pun kami juga sudah kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember. Itu juga sudah banyak sektor-sektor bukan penerima upah seperti nelayan, petani, ini juga sudah terlindungi melalui APBD dan melalui regulasi yang diterbitkan oleh Pak Bupati seperti itu. Termasuk RT RW, Pak ya? Ya, termasuk RT RW, otomatis itu RT RW, non ASN, kemudian juga Posyandu, DPD, itu semua sudah terlindungi melalui anggaran APBD seperti itu. Kalau untuk ini Pak, satu lagi Pak, kalau untuk misalnya perusahaan sendiri Pak,
Ya, kalau untuk perusahaan sebenarnya di Kabupaten Jember ini, untuk perusahaan-perusahaan yang skala menengah besar itu bisa dibilang sudah semua terdaftar. Hanya sekarang tinggal perusahaan-perusahaan kecil seperti pertokoan, perkantoran, itu yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak karyawannya yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kami juga ini sudah mulai memberikan edukasi dengan menyurati pertokoan atau perkantoran di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Jember ini. Dan kami juga sudah kerjasama dengan teman-teman di Bumdesma juga untuk kaitannya bisa mengedukasi, mensosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa. Ini untuk pekerja-pekerja yang sifatnya pekerja yang rentan. Bisa saja itu pedagang, tukang ojek, nelayan tadi, petani, buruh tani tembakau, dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Nama lengkap Pak? Nama lengkap saya Doli Yulianto, Selaku Pak? selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jember. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Kita ingin menyamakan persepsi, kemudian terutama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena ini juga menyangkut nasib teman-teman terkait dengan mungkin seperti saya sudah punya pensiun sebenarnya. Saya BPJS Tenaga Kerja saya di Unmu sudah kemarin dikumpulkan, saya harus pensiun. Tetapi di Unmu, di dosen itu kan pensiunnya sampai 65. Sampai 65 kami yang sudah jabatan fungsionalnya sudah. Saya 57. Saya 87 sudah jadi wartawan Surabaya Pos. Iya, 87. Saya sudah kemana-mana, terakhir redaktur di Surabaya. Kemudian Surabaya Pos tutup karena pemiliknya meninggal. Nah, saya sudah dapat uang dari jam sostek kalau nggak salah waktu itu. Itu juga menikmati itu. Ya, sekarang mau pensiun lagi yang kedua. Wah, saya sekarang sedang punya 2 kartu juga. Yang satu untuk media. Yang media ini kemarin kita karena ada kerjasama dengan Pemkab harus juga mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya punya 2 kartu, satu untuk yang ini mungkin nggak ada pensiunnya. Oke, karena baru didaftarkan tahun kemarin yang media. Insya Allah kita nanti dari pusat, jadi dari pusat itu akan dibangun media berjaringan. Jadi media berjaringan itu satu server besar di Jakarta, kemudian kita di daerah-daerah itu punya media sendiri, anggotanya semua itu mengisi di situ, jadi kita bisa mengisi berita di media masing-masing dengan media jaringan. Nah, tentu yang media jaringan ini harapannya nanti bisa kerjasama dengan berbagai lembaga termasuk kementerian di Jakarta, itu terkait dengan pengembangan kegiatan yang bisa menjamin kesejahteraan teman-teman. Nanti insya Allah begitu, karena kalau yang teman-teman yang punya di sini kan kita tinggal kemitraan dengan iklan-iklan lokal kan begitu. Tapi yang ini nanti iklannya dengan Google kan gitu, yang langsung dengan Google tentu bisa lebih besar. Mungkin nanti termasuk apakah kita misalnya atas nama organisasi bisa seluruh anggotanya daftarkan, misalnya begitu yang belum punya terutama, misalnya terus terkait dengan premi dan seterusnya. Karena dulu saya waktu ketua PWI itu kerjasama dengan Jasara Harja, ada perlindungan untuk kecelakaan kerja itu, ya ada kartu kecil, kemudian hanya bayar premi sekali setahun atau begitu dulu, yang hanya untuk melindungi kalau terjadi kecelakaan kerja. Itu dulu kita sudah Jasara Harja. Itu saja mungkin perkenalan kami. Ini teman-teman nanti mungkin biar ya, saya sendiri sebenarnya nama saya Suyono. Saya kebetulan oleh teman-teman diminta jadi sesepuh. Jadi sesepuhnya. Ya, kemudian Mas Indra Gunawan, beliau ngelola lontarnews.com ya, lontarnews.com. Ya, beliau ini lulusan sejarah UNED, jadi sukanya berita-berita yang berbau sejarah. Lontar. Kemudian ini Mas Aryudi, kenalan sendiri aja. Ini kan perkenalan secara resmi, tapi yang nggak resmi sudah sering ketemu kita Pak ya. Pernah ketemu di Cihur, di Sumber Baru, terus kemarin juga kita ikut Bupati, dan hari ini.
ada banyak berita kemarin cuma di-share ke grup Pemkab. Saya kan termasuk salah satu yang ikut MOU dengan Pemkab. Jadi di mana bupati ada, saya hampir pasti di situ. Kemarin saja 2 kali bupati. Saya hari ini Pak dari Media Jatim Group. Saya kira cukup. Saya Pak Mana Romantam. Mungkin sudah sering kenal ya. Jadi saya pernah kerja di RRI. Ya. Jadi kalau dulu saya nggak bisa gabung dengan teman PWI dan sebagainya karena satu organisasi RRI. Jadi begitu saya lepas dari RRI, akhirnya saya bergabung milih dengan SWI Pak. Dan saya juga mengawal kerjasama dengan Pemkab. Jadi apapun yang terjadi kita harus kawal. Dan saya memang suka nulis, ya suka nulis gitu loh. Tapi nulisnya saya di bidang olahraga yang suka, karena di sini jarang untuk media yang akses olahraga. Sehingga saya bisa keliling kemana-mana Bu, ke SEA Games, ke Filipina, itu Malaysia. Ya, rencananya ini 2023 kita akan ngawal passing band ke Amerika Pak. Nah ini enaknya mata olahraga di sana Pak. Di PON saya mesti keliling. Atau Liga 2, Liga 1 kita keliling. Jadi saya sebagai reporter olahraga waktu di RRI, jadi memang jarang waktu RRI itu reporter olahraga jarang. Yang nulis banyak, tapi yang berjob-job itu yang jarang, kayak di TV jarang. Itu yang langkahnya di sana, saya tertariknya di sana. Makanya suka duka, ya memang kayak istri nggak pernah ketemu Bu. Kalau saya sudah keliling untuk Indonesia, ikuti olahraga, pulang-pulang paling 1 bulan 2 kali. Di sini saya tertarik untuk bergabung dengan teman-teman ini. Kalau teman-teman banyak yang berita umum dan sebagainya, saya spesifik di olahraga. Tapi ya untuk kegiatan bupati ini tetap kita tulis Pak gitu loh. Itu Jaya sekarang pemegang media rekod Jatim Pak. Ya sebenarnya kita yang nawari banyak saya Bu, masuk jam 1 TV dan sebagainya. Tapi saya enjoy dengan media saya sendiri sekarang. Itu terima kasih dari saya, mungkin yang lainnya. Langsung saja Pak, nama saya Agus Sugianto. Kalau tempat tinggal di untuk media saya Media Nasional Cakrawala nih. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairullah Pak, dari piramidajatim.com. Hairullah. Kebetulan saya kenal dengan eranya Pak Suyono ini, Pak Ketua 87. Saya di marketing Jawa Pos waktu itu Pak. Besuki, wilayah Besuki sampai 98 ya. Baru tahu dunia media ini setelah kumpul beliau-beliau itu yang setiap kebetulan eranya Pak Suyono ini kalau mau hunting kadang kumpul di Jawa Pos, jadi saya tahu sambil sedikit belajar membaca di komputer. Alhamdulillah kok setelah saya keluar dari Jawa Pos itu ada hikmahnya gitu. Keliling dulu di Indonesia, ternyata memang dunia media tidak boleh jauh dengan saya kayaknya. Seperti itu Pak Dolit. Dan saya dulu sering nulis BPJS Ketenagakerjaan, termasuk zamannya Bu Naning sebelumnya, termasuk ini waktu launchingnya kantor baru saya masih. Terima kasih Pak Dolit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Widya dari Media Fakta Jember. Iya, Media Fakta Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya terakhir mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan tanggal 16 Januari 2019 setelah di PHK dari perusahaan agrobisnis Parutama Nusantara. Saya juga sebagai Ketua Ormas Republik Kabupaten Jember. Saya mengenal dunia jurnalistik awalnya karena saya dulu sering menulis di Facebook gitu ya, sering menulis juga sebagai aktivis LSM. Hanya diajak sama teman-teman, ayo gabung daripada nulis hanya di Facebook, nulis resmi aja di media. Saya bergabung di media nasional rilisfakta.com. Untuk media sendiri ini masih dalam proses legalitas, namanya sesuai dengan ormas saya sendiri yaitu wartarepublik.id, masih dalam proses legalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi Setiawan, saya dari lensaraya.co.id. lensaraya.co.id. Mohon maaf baru datang soalnya tadi hujan. Ya mungkin salam kenal sama Yes ketenaga kerjaan. Ya saya mohon petunjuknya bagaimana langkah ke depan. Makasih. Assalamualaikum. Baik Bapak, itu tadi perkenalan dari teman-teman. Kita sebenarnya yang akan ikut itu lebih dari 20 orang sebenarnya tadi yang kemarin melis untuk bisa hadir di sini. Tapi mungkin ya karena wartawan memang begitu, agak mendadak harus penugasan kemana begitu. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siono dan teman-teman sekalian yang tergabung di DPD SDI ya Kabupaten Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya. Teman-teman sekalian, ucapkan terima kasih. Kemarin sudah ada surat masuk untuk ada kegiatan audiensi ini. Jadi bagi kami BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman wartawan adalah mitra kami. Saya bilang mitra yang cukup penting lah buat kami, karena secara tidak langsung teman-teman juga mempromosikan program pemerintah ini, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari pengalaman mas-mas semua, saya panggil mas-mas saja lah kita katakan saya. Sebelumnya mungkin saya juga perkenal dulu aja nih. Saya nama lengkapnya Doli Yulianto, Bapak Ibu sekalian. Saya aslinya Klaten. Saya di Jember ini sudah masuk 1 tahun, masuk di bulan ke-12. Nah, di samping saya ini Mbak Listia, ini Kepala Bidang Umum dan SDM. Kalau beliaunya ini asli Jember ini, keturunan campuran ya Mbak, Indo dari Madura, Jawa, sama satunya mana Batak. Yang sebelahnya ini Bu Ida, ini Kepala Bidang Pelayanan ini yang kalau ada komplain-komplain ke Bu Ida ini. Beliau aslinya Surabaya, ini masuk ke bulan ke-7 ya, bulan ke-7. Kemudian ini Mas Fauzi, ini selaku PIC komunikasi. Nanti mungkin Mas nanti kalau terkait dengan pemberitaan atau apapun nanti ke Mas Fauzi. Oh, ngoten. J bisa J. Dapat ya J apa? Kalau dulu Mas Pras sih memang, tapi udah pindah ke mana? Palu dulu PIC-nya. Saya tahun ini melepas 14-an orang Pak, jauh-jauh. Ada yang di Papua Barat, Mimika, Palopo, mana keluar semua Pak, kasihan juga sebenarnya. Baik, saya lanjutkan ya. BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri tadi kan udah Mas beberapa teman-teman udah menjadi peserta dan tahu manfaatnya. Jadi memang kalau tak kenal maka tak sayang kalau saya mengistilahkan. Karena apa? Program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program pemerintah. Kami beda dengan asuransi komersil yang mana ini yang masih belum nyampe ke bawah masyarakat pada umumnya. Ketika bicara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan yang beda juga aja, kadang ada trauma-trauma tertentu. Kemudian dengan asuransi juga ada trauma-trauma tertentu. Tapi pada prinsipnya kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini, karena ini program pemerintah, ini tentunya kami Mas selamat datang. Tentunya dengan premi yang sangat kecil dengan kemanfaatan yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman bisa compare lah atau bandingkan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi komersil lainnya. Kami dengan premi yang murah, manfaat yang maksimal, pengobatan perawatan tanpa batas kalau terjadi kecelakaan kerja, kemudian ada yang namanya santunan selama tidak mampu bekerja, itu mengatasi risiko kalau ada kecelakaan tidak bisa bekerja, jam sosial tetap memberikan gaji kepada peserta kami. Nah, kalau yang di luar penerima upah yang BPU itu hanya iuran 16.800. Ini contoh nih tukang bakso ojek keliling yang keliling ke sekolah-sekolah itu kan risiko tinggi tuh, biasanya ngebut, bapak dagang kan ngebut gitu. Ada risiko tidak bisa bekerja, otomatis apa? Penghasilannya hilang. Kalau belum ikut BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kehidupan keluarganya bagaimana?
Tapi kalau udah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, selama 1 tahun katakan nggak bisa bekerja, kita memberikan 100% dari gaji yang dilaporkan atau penghasilan yang dilaporkan. Di atas 1 tahun belum sembuh, kita memberikan 50% penghasilan tadi. Tetap kita BPJS menggaji sampai sembuh. Nah, hanya 16.800. Dan kalau perlu dipahami juga teman-teman sekalian, ikut BPJS Ketenagakerjaan itu anggaplah kalau yang penerima upah ya, yang punya media kan nanti didaftarkannya melalui penerima upah. Anggaplah menabung tapi dapat perlindungan. Kurang lebih 150-an ribu per bulan itu sudah nabung itu. Kalau ikut yang penerima upah tadi punya lembaganya, itu JKM itu hanya 12.500. Kalau dari 150 yang hilang itu hanya 12.500-an. Yang selebihnya akan kembali kepada peserta plus pengembangan. Mungkin teman-teman yang mungkin pernah ikut, kalau pernah hitung-hitungan bunganya itu kadang kalau yang mohon maaf ini yang penghasilannya sudah cukup lumayan besar, sudah lama gitu kan, kadang sama iurannya gede bunganya gitu. Itu kalau di kami sebenarnya bukan bunga sih, tapi pengembangan. Karena kita tidak mematok, katakanlah ada peserta ikut, kamu tak kasih bunga tiap bulan, tiap tahun segini enggak, tapi menyesuaikan nanti dari hasil investasi kami. Karena di kami di BPJS Ketenagakerjaan ini kan non profit oriented, sehingga kan benar-benar tidak mencari keuntungan. Beda kalau kita waktu itu masih berbentuk PT Jamsostek, itu masih cari keuntungan. Kalau saat ini nggak mencari keuntungan, jadi hasil investasi dikembalikan kepada peserta dalam bentuk pengembangan jaminan hari tua ataupun jaminan pensiun. Ya gitu. Jadi kalau dipahami bahwa oh ini nabung. Kalau nabung di bank, katakanlah setiap bulan 150 atau 200 ribu, itu kan masih kepotong-potong tuh. Ada biaya ini, biaya itu, dan sebagainya. Nah kalau di kami, itu kayak nabung memang sekarang saya bilang kayak nabung itu karena apa? Karena JHT ini bisa diambil kapanpun saat ini. Baru kerja sebulan, kemudian menyatakan diri keluar atau keluar dari perusahaan, bulan berikutnya sudah bisa diambil JHT ini. Ekstrimnya seperti itu. Jadi kayak nabung, benar-benar kayak nabung. Dan ketika JHT ini sekarang maksimal 10 juta bisa diambil, tidak perlu ke kantor, dengan handphone, dengan aplikasi di kami namanya Jemo, Jamsostek Mobile ini prosesnya gampang banget. Itu dalam jangka nggak sampai 15 menit sudah masuk ke tabungan. Nah JHT itu teman-teman bisa lah nanti kalau suatu ketika main ke kantor tuh lihat teman-teman yang ambil JHT yang di bawah 10 juta sekarang memang ini masih tahap baru ya aplikasi ini, sehingga memang masih dibatasi saldo maksimal 10 juta. Itu bisa diambil sendiri dari rumah, nggak perlu datang. Dan dengan proses sendiri dari rumah nggak sampai 15 menit sudah cair masuk ke rekening ke tabungan seperti itu. Tapi kalau melihatnya BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ini masih jadikan kayak ini asuransi ataupun apa, jadikan beban, itu ya susah. Tapi kalau tadi saya balik cara melihatnya, ini kayak nabung, tapi kita dapat perlindungan. Nggak terasa loh teman-teman nanti ikut ini kan, kalau punya badan usaha usianya nggak dibatasi. Coba kalau asuransi komersil, ya kan usia dibatasi, preminya lebih besar kalau usia tertentu. Kita sama seperti itu. Ya, jadi ini yang kami butuh dari teman-teman wartawan ini untuk bisa diinformasikan lah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jember ini. Karena secara ini saya sudah siap, nggak perlu lama-lama ini. Dan sedikit lagi secara universal cover rate untuk pekerja di Jember ini kan ada 3 kriteria ya. Penerima upah itu yang ada di perusahaan atau perkantoran, pertokoan, bukan penerima upah itu yang informal. Yang ketiga adalah jasa konstruksi. Ya, di kami kan sudah 250-an ribu terdaftar terlindungi di BPJS Jember. Tapi secara data BPS itu tuh sebenarnya ada kurang lebih 800-an ribu. Jadi masih banyak, masih ada 400-an ribu lah kalau kita nggak bicara banyak, atau masih kurang 300-an ribu lah kalau kita bersempitnya seperti itu kan. Kadang informal itu kan nggak jelas yang seperti apa kan seperti itu. Ya itu, ini kita butuh bantuan teman-teman sebagai mitra kami. Saya sangat terima kasih sekali. Dan tadi juga historinya dari launching atau pembukaan kantor dan sebagainya sudah memberitakan, dan teman-teman yang lain tadi sudah memberitakan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya mudah-mudahan ya kolaborasi kita bisa lebih baik lagi ke depan,
bisa bersinergi banyak hal, terutama kalau bagi kami, segmen kami adalah menginformasikan atau mensosialisasikan tentang program pemerintah ini kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Mungkin itu saja karena juga udah siap, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja, keburu dingin, udah dingin ya. Dari saya cukupi dulu sambil nanti pertama-tama silaturahmi sambil bisa ngobrol bersama. Saya kiri, langsung sesi tanya jawab. Oh gitu. Emang kok sadar dulu. Oh, ya saya kasih satu penanya dulu. Habis itu kita makan siang. Tidak apa-apa, mau. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah diperkenalkan nama saya Indra, gitu. Berkaitan ini apa sih ngarannya ya? Kita dulu mendirikan PT, gitu. Biasanya Nyinggarai. Karena memang ketentuan syarat yang harus kita penuhi adalah setiap media berbadan hukum, salah satunya itu. Tujuannya adalah untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pemberitaan. Kita lakukan itu. Dilalah setelah kita mendirikan PT, kita tidak bisa masuk ke kerjasama itu. Nggak tahu, mungkin faktor politis atau bagaimana ya. Saya nggak paham itu. Ya? Iya, sebenarnya kami sendiri sudah bersama beliau mulai zaman Pak Samsul backup berita pemerintahan. Ya. Tapi ketika zamannya Bupati yang baru ini, apa karena pertimbangan politis, saya nggak tahu. Media saya tidak bisa masuk. Itu akhirnya kesulitan buat kita untuk membayar kewajiban ya. Sudah. Nah, kira-kira ikut ke tenaga kerja gitu. Mungkin nun sewu, mungkin ada kelonggaran dari pihak BPJS, karena yang pasti buat kami beban gitu. Harapan kita waktu itu ketika mendirikan PT itu ada income dari pemerintah daerah, dari Kominfo gitu. Tapi kok dilalah iki duduk pendukungku yo kira-kira begitulah. Wallahu alam. Itu nggak perlu saya sebut itu. 300 per bulan ya. 2 orang Pak. Komisaris dengan okay. Itu beban buat kami guys. Dan sampai hari ini yang membuat kita agak risih gitu ya, bukan risih dalam artian gak enak DP gitu loh. Tagihan terus menerus gitu ya, lewat WA. Kayaknya nggak enak buat kita gitu ya, ditagih begitu ya. Mungkin ada kelonggaran atau bagaimana dari pihak BPJS. Kemudian yang cari marah sih tertib. Mungkin ada kebijakan atau bagaimana dari saya tangkap pertanyaannya. Kalau bicara kewajiban atau pemberi kerja kalau di aturan di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2021 itu bahasanya setiap pemberi pekerja dan warga negara asing yang minimal bekerja 6 bulan di Indonesia itu wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Makanya tadi saya ingin merubah mindset pola berpikir Pak. Ini bukan kewajiban, ini kayak nabung. Ketika Bapak contoh ini Pak Mas Indra melunasi tagihan ini, itu bukan uang hilang, kembali dari tabungan seperti itu. Itu tolong dipahami yang seperti itu. Ini kami bukan kayak pajak, kami bukan kayak BPJS Kesehatan. Ketika membayar tunggakan tagihan hilang, ini balik dari 150 tadi saya bilang hanya berkurang 12.500-an. Yang lainnya kembali ke
peserta plus pengembangan kami pasti lebih tinggi daripada suku bunga deposito rate Bank Indonesia. Untung Pak sebenarnya ikut BPJS Tenagakerjaan itu depositonya berapa coba? Lebih tinggi, makanya tadi mindsetnya kami ini pengen ke masyarakat pekerja itu dirubah. Ini bukan kayak pajak kita setor uang hilang, enggak hilang. Contoh ini ada yang usianya di atas 56 tahun, mau diambil dulu bisa, masih aktif diambil dulu JHT-nya bisa, gitu Pak Mas Indra. Bisa nanti banyak ngobrol di kantor main sambil ngopi, sambil ngerokok. Saya juga ngerokok, jangan ngerokok juga kan. Saya agak tersiksa begini. Nah, saya temenin, ini saya dosen. Tapi nanti kita acara-acara dong, harus disiplin. Saya ada agak yang tadi ada ini pengen menanggapi terkait masalah politis ya. Kami BPJS Tenagakerjaan, insya Allah kami netral Pak. Siapapun, iya saya paham. Saya memposisikan posisi kami dulu, biar teman-teman tahu. Kami netral. Siapapun pimpinan daerah tersebut, apapun partainya, kami tidak boleh berpolitik. Dengan anggota DPRD, dengan Pak Ketua atau anggota, saya nggak berpolitik. Dan kami sih mengajak ini, ya wartawan kan, kalau menurut saya kan juga harus netral, betul kan, Mas? Iya kan? Ya kalau bisa sih kalau kita, kita nggak usah terlalu masuk ke situ dulu lah, hanya kayak gitu. Nah terkait media, mungkin saya bukannya akan memfasilitasi atau menjembatani Mas Indra, tapi kan kami juga dengan Pemda berhubungan baik, dengan Pak Bobi, Kominfo juga baik. Ya siapa tahu nanti saya dikit-dikit nyenggol lah. Apa perlu ada bisa penambahan lagi kerjasama dengan media-media seperti itu. Tapi saya belum menjanjikan nih Pak Mas Indra. Tapi saya coba juga nanti. Saya pengen ya, nggak mau saya dalam prinsip hidup saya sendiri, saya dari dulu nggak beda-bedakan. Dan yang kedua, memang saya dari dulu tuh nggak suka politik, tapi mengamati seneng Pak. Dan kalau mohon maaf kadang ada, ya saya sebut saja orang yang nggak tahu lah, bukan oknum. Itu kadang memprovokasi ketika ngambil susahnya ternyata apa? Nggak lengkap berkasnya. Kami itu sebagai lembaga yang ngurusi uang yang begitu besar. Teman-teman tahu kan di atas 600 triliun dikelola institusi ini. Itu kan harus penuh kehati-hatian, jangan sampai salah bayar. Contoh nih, kemarin saya baru tanda tangan approve untuk perubahan. Ada perusahaan itu salah mengeluarkan orang, saya sebut saja namanya Selamat, sama-sama Selamat, yang keluar hanya Selamat satunya, ya kan? Malah yang dikeluarkan Selamat yang masih kerja. Nah itu bahaya buat kami. Kami ketika memverifikasi detail itu bukan untuk mempersulit, tapi jangan sampai salah bayar. Nah kami minta nonton media ini, monggo lah. Kami terbuka kok, laporan tahunan keuangan terbuka, secara nasional terbuka. Saya sih di cabang juga terbuka. Kalau ada yang merasa sulit di tingkat kepala bidang nggak tuntas, ketemu saya terbuka kok. Kalau memang itu haknya, kalau sudah sesuai persyaratannya, nggak ada yang susah Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini lihat kan, di Jamsostek itu tidak ada potongan sepeser pun, mau ngurusi jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja yang di Surabaya, kasusnya Gojek habis miliaran ya kita bayar, nggak ada potongan sepeser pun. Tapi kalau kena calo saya nggak tahu, saya nggak mau ada calo gitu kan. Seperti itu teman-teman sekalian, saya kasihan tuh udah nunggu nasinya, kita cut dulu nanti kita lanjut. Pergantian ke Pak Bobi ini, Pak Bobi kemudian melakukan seleksi. Tidak semua media itu, sekarang hanya beberapa media saja. Ini yang ada di sini mungkin berapa 4-5 ya, yang masih ikut ya. Yang lain itu lepas sudah kan begitu. Seperti Pak Indra setelah lepas selesai kontraknya tidak diperpanjang. Akhirnya kan kesulitan untuk memenuhi kewajiban itu. Kalau nanti penyelesaiannya langsung ke kantor atau bisa ditransfer Pak, mungkin untuk mungkin ada cara. Ya. Jika kan diikutkan juga BPJS. Wah, harusnya menuntut Pak. Harusnya menuntut. Jadi gini, kepesertaan ini kalau kerjanya di 2 tempat ya bagusnya, benernya aturannya didaftarkan di 2 tempat. Contoh ini, ketika jadi kan punya 2 CP ya Pak,
PP1 PT ya, PT1, PTA, PTB. Nah, ruang lingkup itu kalau di kami kalau ada risiko itu ditentukan dari kegiatannya tadi. Contoh ini saya juga di luar saya ngajar, contoh aja ngajar. Kemudian saya pas ada kecelakaan di waktu ngajar. Ya. Nah, di sekolahan ini saya belum didaftarkan. Saya nggak bisa klaim pakai kartu jam sostek saya sebagai karyawan jam sostek. Nanti Bu Ida yang nyeleksi. Kegiatannya apa sih waktu kecelakaan tuh? Oh itu berangkat ngajar ke kampus atau ke sekolahan. Ya yang diminta ya sebagai guru. Saya sebagai guru mana kayak gitu. Itu intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau dua-duanya apakah wajib terdaftar ya? Kalau ruang lingkupnya itu ditentukan seperti itu. Tapi ya mohon maaf ya kadang kan yang ngurusnya dua-duanya ya bisa aja di atas namakan ini di atas nama ini ya monggo aja ketika nanti memang kita bisa buktikan yang kursi ini juga ya kalau terjadi risiko ya kita tanggung, nggak masalah. Itu Pak J. Kalau yang ikut orang atau ya punya sendiri lah, punya 2 PT berarti nabungnya 2 kan gitu. Ya tabungannya ketika nanti diambil ya dapat dua-duanya. Kalau ada risiko itu ya dibayar dua-duanya. Kami kemarin di beberapa sekolahan itu yang lama aja atlet dia itu guru olahraga tapi juga atlet nasional meninggal dunia di tingkat nasional di olahraganya itu apa asosiasinya yang membawa itu tabornya itu ya asosiasinya juga didaftarkan di sekolah didaftarkan meninggal dunia karena sakit kita bayarkan 2 Pak. Kita bayarkan 2 dua-duanya kita bayarkan. Ya semoga lah kita mau dibuka-bukaan, saya terbuka saja. Kita nggak ada yang tak tutup-tutupi bahwa program ini sangat bagus, bermanfaat, premi rendah. Silakan dibandingkan, dikompar dengan asuransi komersil. Kita ini badan publik di bawah presiden, jadi nggak usah takut nanti uangnya dibawa lari Bu Ida, dibawa lari Bu Listia, dibawa lari Pak Doli, nggak ada Pak. Kalau asuransi kan kadang ada Pak. Dulu jadi yang lari siapa, udah nggak kerja itu. Monggo kami bisa buktikan lah, jadi kan silakan main ke kantor. Cuman ya kalau ada hal sesuatu yang tidak jelas. Kalau di media saya pesan ke teman-teman jangan di-blow dulu lah kalau yang nggak jelas konfirmasi ke saya lah. Saya itu siap dikonfirmasi kapanpun. Kami nggak ada yang saya tutup-tutupi. Betul nggak ada yang tutup-tutupi. Ada beberapa kasus yang lalu ya ini off the record aja. Ya ada tamunya juga. Ya ada ngurusi jaminan kematian. Ya jaminan kematian. Syaratnya itu nggak lengkap sama Bu Ida disuruh melengkapi. Ada surat ahli waris dari kelurahan, dari catat itu kembali lagi datang itu salah lagi. Ya otomatis berdiri lagi. Kok masuk berita BPJS mempersulit. Saya panggil wartawannya, saya ada diskusi. Saya komit Mas nanti saya datang sendiri membayarkan. Saya perintahkan Bu Ida bantu ngurusi syarat yang kurang. Saya perintahkan ke kelurahan, bantu ngurusi. Meskipun di kantor juga banyak kerjaan. Tapi saya pengen klarifikasi, kami nggak mempersulit. Kalau enggak dilengkapi, saya datang sendiri Pak, bayarkannya saya datang. Saya buktikan, kami nggak ada yang tutup-tutupi kok. Jam sostek tidak akan berusaha menolak klaim berapapun jumlahnya. Bisa teman-teman kan udah bisa lihat berita tuh, ojek kemudian yang di Sumatera itu berapa M juga itu operasi tengkorak itu dibayar semua. Nggak ada yang dikurangi, dibatasi. Ambil JHT, ambil jaminan kematian atau apapun, nggak ada potongan sepeser pun Pak. Ada loh ya yang namanya walaupun BUMN ngurusi kecelakaan masih di dalam tanda kutip, saya nggak sebutkan. Jam sostek saya tanggung nggak ada. Gitu. Kalau ada yang dipotong, laporkan ke saya jamin itu. Jadi itu clear ya Pak, teman-teman sekalian. Monggo nanti teman-teman main aja ke kantor, lihat aja pelayanan kami. Kami pelayan berikan yang terbagus, tempat kita kasih nyaman. Dingin tempatnya ya, nunggu enak. Sama wartawan dipoto di warung, dipoto tiduran kayak nggak nyaman tempatnya, nungguin. Ya ampun, ya jangan seperti inilah kayak gitu. Tapi yang penting satu Pak, kami bisa merokok. Ada semakin karya kan? Ada. Iya, monggo. Memang satu perusahaan itu apa wajib 2 atau gimana? Minimal 2. Ada pemberi kerja, ada pekerja. Bukan namanya, direkturnya. Saya punya CV 2. Ya. Tapi kan lama sudah tidak. Kalau sekarang ini bersyarat, tapi kalau CV lama nggak tahu saya. Jadi gini Pak, kayak dosen mungkin ya. Satu dulu biar. Iya, saya sampaikan aturannya aja dulu.
Pak Suyono dosen, merangkap wartawan, atau mungkin dosennya terbang juga. Ada beberapa kampus, semua kampusnya karena dosen terbang kan bukan masuk ASN kan, ya kan Pak, jadi kan diikutkan juga BPJS. Wah, harusnya menuntut Pak, harusnya menuntut. Jadi gini, kepesertaan ini kalau kerjanya di 2 tempat ya bagusnya, benernya aturannya didaftarkan di 2 tempat. Contoh ini, ketika jadi kan punya 2 CP ya Pak, CP 1 PT ya, PT 1, PTA, PTB. Nah, ruang lingkup itu kalau di kami kalau ada risiko itu ditentukan dari kegiatannya tadi. Contoh ini saya juga di luar saya ngajar, contoh aja ngajar. Kemudian saya pas ada kecelakaan di waktu ngajar, ya. Nah di sekolahan ini saya belum didaftarkan. Saya nggak bisa klaim pakai kartu jam sostek saya sebagai karyawan jam sostek. Nanti Bu Ida yang nyeleksi. Kegiatannya apa sih waktu kecelakaan tuh? Oh itu berangkat ngajar ke kampus atau ke sekolahan. Ya yang diminta ya sebagai guru. Saya sebagai guru mana kayak gitu. Itu intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau dua-duanya apakah wajib terdaftar ya? Kalau ruang lingkupnya tadi ditentukan seperti itu. Tapi ya mohon maaf ya kadang kan yang ngurusnya dua-duanya ya bisa aja di atas namakannya di atas nama lagi ya monggo aja ketika nanti memang kita bisa buktikan yang ngurusi ini juga ya kalau terjadi resiko ya kita tanggung, nggak masalah. Itu Pak J. Kalau yang ikut orang atau ya punya sendiri lah, punya 2 PT berarti nabungnya 2 kan gitu. Ya tabungannya ketika nanti diambil ya dapat 2-duanya. Kalau ada risiko itu ya dibayar 2-duanya. Kami kemarin di beberapa sekolahan itu yang lama aja atlet, dia itu guru olahraga, tapi juga atlet nasional meninggal dunia di tingkat nasional di olahraganya itu apa asosiasinya yang membawa itu tabornya itu ya saya juga didaftarkan di sekolah didaftarkan meninggal dunia karena sakit kita bayarkan 2 dua-duanya kita bayar. Ya semoga lah kita mau dibuka-bukaan, saya terbuka saja. Kita nggak ada yang tak tutup-tutupi bahwa program ini sangat bagus, bermanfaat, premi rendah. Silakan dibandingkan, dikompar dengan asuransi komersil. Kita ini badan publik di bawah presiden, jadi nggak usah takut nanti uangnya dibawa lari Bu Ida, dibawa lari Bu Listia, dibawa lari Pak Doli, nggak ada Pak. Kalau asuransi kan kadang ada Pak. Dulu jadi yang nari siapa, udah nggak kerja itu. Monggo kami bisa buktikan lah, jadi kan silakan main ke kantor. Cuman ya kalau ada hal sesuatu yang tidak jelas. Kalau di media saya pesan ke teman-teman jangan dikeluar dulu lah kalau yang nggak jelas konfirmasi ke saya lah. Saya itu siap dikonfirmasi kapanpun. Kita yang berarti kita agak bingung rasanya, tapi semakin dicoba tambahin lah. Gitu ya. Tidak berhenti pengennya makan terus. Pengennya makan terus ya. Oke. Ketika ini bisa menikmati itu semakin banyak dimakan semakin enak. Iya. Seperti itu. Pengganti kerupuk Pak. Oh iya. Pengganti kerupuk. Beli. Nasinya juga pas. Mantap. Lauk untuk dimakan langsung gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya.